Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon dan komunikasi sel. Materi ini merupakan bagian dari materi yang terdapat pada mata kuliah biomedik. Sebagai pendahuluan, tentunya kalian harus mengenal terlebih dahulu apa itu hormon. Jadi hormon itu perannya sebagai penyampai pesan, atau kita juga kenal dengan messenger. Ya, di sini dia akan menyampaikan pesan secara kimiawi, ya, di dalam tubuh. Kemudian hormon ini sifatnya esensial. Mengapa seperti itu? Karena dia perannya itu tidak tergantikan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi fisiologis tubuh. Ingat, fisiologis itu adalah menjelaskan mengenai kondisi tubuh dalam kondisi normal atau sehat atau setimbang, ya. Kemudian sel-sel saraf di sini ini adalah awal mula terbentuknya hormon. Itu dimulai dari sel-sel saraf yang terspesialisasi di hipotalamus. Jadi lokasinya ada di hipotalamus, yang mana hipotalamus selanjutnya itu mensintesis hormon. Hormon ini kemudian dia akan ditransport ke sepanjang akson ke terminal saraf. Nah, kemudian di terminal saraf itu nanti hormon akan dilepaskan ke dalam sistem darah portal yang membawanya ke hipofisis. Tentunya hipofisis ini itu merupakan dikenal juga sebagai master of gland. Mengapa seperti itu? Karena hipofisis itu menghasilkan hormon yang mengatur pada fungsi kelenjar. Oke, saya anggap di sini misalkan hipotalamus adalah sebagai pilotnya, sedangkan kopilotnya itu adalah hipofisis. Kemudian ini adalah proses komunikasi sel, yang mana anggap saja yang warna merah ini adalah hormon. Ketika hormon ini dia berikatan dengan reseptor, ya, kemudian maka nanti akan terjadi intraseluler sinyal, yang mana nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan selnya. Apakah dia untuk pada aktivitas metabolisme yang nanti kaitannya dengan aktivitas enzimnya, apakah nanti untuk gen ekspresinya yang nantinya dia berperan pada regulasi protein gen, sedangkan apakah dia untuk pergerakan, ya, nanti dia kaitannya dengan sitoskeletal. Jadi efektor protein itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Komunikasi antar sel pada hakikatnya itu terbagi menjadi 4, yaitu ada endokrin, parakrin, autokrin, serta sinaptik. Jika endokrin itu molekul sinyalnya dia berupa hormon. Nah, di sini tapi lokasinya di sini itu jauh. Makanya apa? Dia ikut aliran darah. Berarti dia lewat pembuluh. Jadi ikut dengan pembuluh darah untuk sampai ke sel targetnya. Sedangkan parakrin di sini dia molekul sinyalnya dihasilkan oleh sel tertentu, tapi sel targetnya itu dekat seperti tetangga, seperti itu. Kemudian tetanggaan, ya. Jadi selnya itu sel yang memproduksi dan sel targetnya itu berdekatan. Sedangkan autokrin di sini dia sel ini memiliki reseptor bagi molekul sinyal yang dihasilkan. Lah, autokrin di sini ini berarti dia tidak hanya mempengaruhi istilahnya itu sel-sel yang ada di dekatnya juga, tetapi sebenarnya dirinya sendiri itu bisa, ya, karena dia memiliki reseptor bagi molekul sinyal yang dia hasilkan sendiri. Kemudian ada sinaptik. Molekul sinyalnya itu berupa apa? Transmitter. Dan di sini kebanyakan dia ada di lokasi jaringan saraf. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi ini adalah sistem endokrin. Jadi ada sel-sel endokrin yang kemudian dia menghasilkan hormon, kemudian dia ikut dengan aliran darah dan nantinya itu ada sel-sel target yang mana dia berjauhan, ya.
Sedangkan parakrin dia ini akan mempengaruhi pada sel-sel yang ada di dekatnya, karena yang memiliki reseptor adalah sel-sel yang ada di